Ada pernyataan Pak Erick Thohir ini tentang PSSI kan, karena untuk membangun mental, membangun untuk hal yang lebih besar, akhirnya ditanya apakah dananya ada, nah gitu. Di situ pernyataan Pak Erick Thohir intinya kalau untuk membangun sesuatu yang bernilai dan lebih besar, tidak usah ngomongin uang. Iya, sudah pasti. Sudah pasti akan biayanya besar gitu. Nilainya bukan di uang berapa besar uangnya, tapi hasilnya, efeknya yang besar itu. Iya. Pokoknya kalau mau besar nggak usah mikirin modal. Iya. Karena sesuatu yang besar itu dilakukan dengan kerja keras yang besar, modal yang besar. Iya. Modal besar aja nggak ada skill dan kerja keras yang besar nggak akan jadi apa-apa. Kecuali yang ngakalinnya. Ya. Sudah punya modal banyak, pengennya yang kecil-kecil aja. Yang penting untungnya banyak. Nah, capek aku. Daripada tiap hari beli mangga, Ya. mending nanam mangga. Betul. Kan gitu. Ngapa Erik tuh gitu? Daripada kita beli mangga terus setiap hari, jauh lebih baik kita menanam mangga. Walaupun di awal biayanya besar. Ya iyalah. Tapi nanti begitu menghasilkan 2, 3, 10 kali lipat. Nah, orang besar tuh selalu mau membuat gitu. Ya daripada lo tiap hari beli mangga, lo nanam mangga aja. Tapi kadang begitu mau nanam mangga, tak mau capek. Mau dipupui tiap hari, mau disiram. Nah, kebanyakan orang itu kalau bisa simsalabim abrakadabra. Hari ini nanam, besok udah panen. Ya. Yang kedua, Tuhan yang dia andalkan. Dia rajin enggak, disiplin enggak, jujur juga enggak, tanggung jawab enggak, tapi mohon Tuhan aku mau kaya. Enggak diberi Tuhan jalan, enggak kaya, dimarahin Tuhan. Apa enggak dengar aku dimenjerit-jerit? Ya kan? Jadi karena Pak Erik berpikir besar, mental juangnya kuat, jadi wajar lah kalau pada akhirnya seperti ini hasilnya. Tapi orang dulu tuh memang begitu sih orang-orang. Makanya fokusnya membangun mental biar dia tidak sendirian. Nah, iya. Ini masih bahas sepak bola nih. Sebelum ada Messi, sebelum ada Ronaldo, sebelum mereka jadi sekarang, masih bukan siapa-siapa, masih kecil bahkan. Pasti ada seseorang yang meyakini diri mereka, akan kemampuan mereka. Walaupun waktu itu yang dilihat biasa aja, orang melihat biasa aja. Tapi ada satu sudut pandang ke pemain-pemain itu kan. Nah, apa sih yang diyakini orang-orang itu ketika menemukan calon-calon pemain besar gitu di sepak bola? Dia fokus di latihan dan main, latihan, main. Oh, artinya hidupnya nggak ada lagi selain yang dia sukai, misalkan bola gitu ya. Iya. Dan biasanya orang-orang yang punya skill yang nggak biasa tuh nggak banyak konsep, nggak banyak ngomong. Misalkan di sepak bola kerjaannya cuma 2, main latihan dan fokus. Gitu. Terus tidak banyak kritikan. Misalkan aku pernah nonton film Pele. Nggak ada sepatu tetap main. Oh, artinya segala kekurangan itu tidak jadi halangan dia. Di film Pele itu kalau nggak salah ibunya jadi asisten rumah tangga. Terus dia nendangin mangga aja. Karena saking cintanya dan pengen main bola. Iya, nah itu tanda-tanda orang besar. Nggak ada halangan. Pokoknya jalan.
Tapi kalau gimana nanti naik motor apa naik mobil, gimana kalau kepanasan, gimana itu tuh ngajak ke jurang gitu. Ya seperti yang aku bilang tadi, menurutku moto hidupnya Pak Erik itu tidak ada kata tidak bisa. Nah, orang-orang besar itu selalu tertanam di pikiran dan hatinya itu tidak ada kata tidak bisa. Tidak ada kata menyerah. Gitu. Coba baca sejarah-sejarah orang besar. Pasti selalu kekurangan tuh malah jadi semangat. Gitu. Tapi kalau ada yang wah gitarku jelek, wah ini ada ya. Tapi dia bercita-cita besar. Tapi secara kepribadian apa-apa jadi masalah. Kurang inilah, kurang itulah, tak sudah-sudah. Oh, artinya gini, kalau mau jadi, ini contohnya jadi pemain sepak bola contohnya, ada 10 syarat. Minimal ada 1 aja, maju terus ya. Itu tanda-tandanya kan. Maju terus. Tidak perlu 10-10-nya, tapi ada 1 aja. Mental juang itu yang penting. Nah, kadang-kadang kita melupakan itu gitu. Cerdas, berpendidikan, punya modal udah cukup. Dan nggak takut gagal orang sukses tuh. Gagal ulang lagi. Dengan 1 syarat, ya dia ngerti di bidangnya. Oke. Nah itu, harus ngerti di bidangnya. Artinya kegagalan itu terjadi ketika semua yang terlibat di situ benar-benar ngerti dan punya skill yang mumpuni ya. Nah kebanyakan orang kan memaksakan. Sudah tahu tidak di ruang lingkupnya. Tapi mudah-mudahan kan ada faktor luck. Ada tuh yang namanya 1% faktor keberuntungan. Tapi biasanya malah bergantung ke 1% itu aja. Aku pernah. Jadi bagiku orang-orang hebat itu selalu, misalkan dia pemain bola, latihan, udah itu aja. Pemain musik, latihan. Gitu. Nah, ternyata setelah itu gue dengar Messi ngomong. Karena menurutku Messi itu, aduh, nggak bisa diomongin lah. Skillnya bukan hal yang bisa dipelajari. Jawabannya adalah kenapa Anda bisa di titik ini? Jawabannya latihan. Yang bisa menyaingi dia itu Ronaldo. Apa perbedaannya? Ronaldo, kalau Messi itu menurutku kalian sepak bolanya itu karunia gitu. Oke. Dari karunia. Nah kalau Ronaldo, karunia akhirnya karunia yang ditekuni, yang diasah sehingga jadi. Tapi ada juga Ronaldo itu murni belajar gitu. Saking kerennya Ronaldo itu. Misalkan dia juara malam ini, dia tetap ngelanjutin latihannya. Itu Ronaldo. Mendisiplinkan diri abis. Nah, artinya kalau Ronaldo itu dia punya keinginan yang kuat. Kuat. Dia mendisiplinkan diri. Orang pesta karena kemenangan, dia tetap ngelanjutin latihan rutin. Nah itu Ronaldo. Maka hanya dia kan yang bisa disejajarkan kan dengan Messi. Kalau Messi itu kan memang gift kan, memang karunia yang diasah gitu. Karena Messi itu kan secara tinggi badan kan kurang, tapi ada yang mempercayai dia sehingga dia jadi gitu. Kalau Ronaldo itu
memang mendisiplinkan diri. Nah menurutku Pak Erik juga orang kayak gitu.